Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai homostatis, di mana anggota kelompok kami yang pertama ada Mutia Razium Susanti, Khayanti Nasution, Livia Susanti, Nike Delia, dan saya sendiri, Nadiatul Adawiyah Azizia. Baiklah, materi yang pertama akan disampaikan oleh Khayanti. Kepada Khayanti, disilahkan. Baiklah, saya Khayanti Nasution akan menyampaikan materi pada hari ini, yaitu mengenai homeostatis. Homeostatis ini berasal dari dua K, yaitu homeonya sama dan statis yang artinya berdiri. Homeostatis ini diperkenalkan pertama kali oleh W.B. Cannon. Homeostatis ini adalah pemeliharaan atau melalui mekanisme fisiologi tubuh, kondisi yang relatif stabil dalam tubuh. Homeostatis ini menjelaskan berbagai proses fisiologik yang berfungsi untuk memulihkan keadaan normal setelah terjadi gangguan. Selanjutnya, homeostatis yaitu jika terjadi gangguan secara fisiologi, maka tubuh akan selalu merespon dan berusaha untuk dapat mengembalikan ke keadaan normal melalui suatu mekanisme umpan balik, baik itu negatif dan positif. Homeostatis ini itu dapat teman-teman lihat dari bagan, itu ada bagian merespon, kemudian ada negatif feedback, selanjutnya sensor, bagian dapat teman-teman lihat di PPT. Yang pertama itu mekanisme homeostatis mengurangi perubahan internal. Selanjutnya, ahli fisiologi Prancis, Brenner, menegaskan perbedaan antara lingkungan eksternal yang mengelilingi seekor hewan dan lingkungan internal di mana sel-sel hewan tersebut sesungguhnya hidup. Lingkungan internal vertebrata disebut cairan, yaitu cairan yang mengisi ruangan antar sel-sel kita tersebut, mempertukarkan nutrien dan membuang dengan darah yang terdapat dalam pembuluh mikrofis yang disebut kapiler. Kemudian, Brenner juga mengamati bahwa banyak hewan cenderung mempertahankan kondisi yang relatif konstan dalam lingkungan internalnya, meskipun lingkungan eksternalnya berubah. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Khayanti. Selanjutnya akan disampaikan oleh Livia Susanti. Kepada Livia, disilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang lingkungan internal dan eksternal, yang mana di sini dapat teman-teman lihat bahwa terdapat bagan hubungan antara organisme yang memiliki homeostatis itu eksternal dan internal change, yaitu perubahan yang terjadi secara internal dan eksternal. Kemudian next. Kemudian ini adalah homeostatis dan temperatur kontrol. Pada waktu-waktu tertentu, seekor hewan
di mana perubahan besar terjadi dalam lingkungan internal di program untuk terjadi. Misalnya, keseimbangan hormon dalam darah hewan diubah secara radikal selama masa pubertas. Kan tetapi stabilitas lingkungan internal masih dapat dikatakan sebagai hal yang sungguh luar biasa. Kemudian, saat ini konsep keseimbangan internal yang konstan diajukan oleh Bernard digabung ke dalam konsep homeostatis yang berarti keadaan yang tunak atau state-state, salah satu tujuan utama fisiologi modern. Dan sebuah tema dari unit ini adalah mempelajari bagaimana seekor hewan mempertahankan homeostatisnya. Lingkungan internal seekor hewan selalu berfluktuasi sedikit. Homeostasis adalah suatu keadaan dinamis, suatu keterkaitan di antara gaya luar yang cenderung mengubah lingkungan internal dan mekanisme kontrol internal yang melawan perubahan tersebut. Kemudian ini adalah contohnya pada perubahan homeostatis dan temperatur kontrol. Next. Ya, ini adalah penjelasan ini. Konsep keseimbangan internal yang konstan yang diajukan oleh Bernard seperti yang dijelaskan sebelumnya, yaitu digabungkan ke dalam konsep homeostatis yang berarti keadaan yang tunak atau steady state. Salah satu tujuan utama fisiologi modern dari sebuah tema dari unit ini adalah mempelajari bagaimana seekor hewan mempertahankan homeostatis. Homeostatis adalah suatu keadaan dinamis, suatu keterkaitan di antara gaya luar yang cenderung mengubah lingkungan internal dan mekanisme kontrol internal yang melawan perubahan tersebut. Itu dikutip dari buku Campbell Reich pada tahun 2004. Next. Homeostatis adalah keseimbangan yang halus dan dinamis. Organisme unisel tidak dapat bertahan hidup dalam lingkungan yang berubah-ubah karena memiliki sedikit atau hampir tidak memiliki mekanisme perlindungan terhadap lingkungannya. Namun, organisme multisel yang kompleks seperti manusia dapat hidup di lingkungan berubah-ubah karena mempunyai kemampuan mempertahankan keadaan lingkungan dalamnya. Begitupun juga dengan hewan yang memiliki organisme yang termasuk organisme multisel. Kemudian hal ini akan melindungi sel-sel yang letaknya di dalam tubuh dari perubahan lingkungan luar sehingga menjamin kelangsungan hidup dari sel-sel tubuh hewan tersebut. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Livia. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mutiara Ziom. Kepada Mutiara, disilakan. Baik, selanjutnya yaitu tentang mekanisme umpan balik. Nah, pada mekanisme umpan balik ini merupakan perubahan kondisi lingkungan internal dapat timbul karena dua hal. Pertama, adanya perubahan aktivitas sel tubuh, dan yang kedua, perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan eksternal yang berlangsung secara terus-menerus. Nah, untuk penyelenggaraan seluruh aktivitas sel dalam tubuhnya, hewan selalu memerlukan pasokan berbagai bahan dari lingkungan luar secara konstan, misalnya oksigen, nutrien, dan garam. Dan aktivitas sel juga menghasilkan bermacam-macam hasil sekresi sel yang bermanfaat dan berbagai zat sisa yang dialirkan ke lingkungan internal, yaitu cairan ekstraseluler. Lalu apabila aktivitas sel berubah, pengambilan zat dari lingkungan internal dan pengeluaran berbagai zat dari dalam sel ke lingkungan internal juga berubah. Perubahan aktivitas sel semacam itu akan mengubah keadaan lingkungan internalnya. Perubahan lingkungan internal yang ditimbulkan oleh sebab manapun atau penyebab pertama atau kedua harus selalu dikendalikan agar kondisi homeostatisnya selalu terjaga. Next, Nat. Nah, ini merupakan dari antagonis kontrol pada mekanisme umpan balik negatif. Nah, untuk mekanisme umpan balik positif, beberapa sistem fisiologis dikendalikan oleh umpan balik positif. Tidak seperti umpan balik pada negatif yang meminimalkan perubahan dalam regulasi variabel umpan balik positif, memaksimalkan perubahan dalam variabel yang diatur. Dalam lingkaran umpan balik positif juga ada sinyal yang memungkinkan hewan itu untuk menghentikan proses pada waktu yang tepat sehingga tidak lepas kendali.
Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Mutiara. Selanjutnya akan disampaikan oleh Nike. Kepada Nike, disilahkan. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan tentang lanjutan dari materi yang telah disampaikan oleh Tia, yang mana ini merupakan diagram tentang ada umpan balik negatif dan mekanisme umpan balik positif, di mana dapat teman-teman lihat umpan balik negatif itu dimulai dari rangsangan awal, kemudian respon, kemudian menghasilkan rangsangan, dan siklus umpan balik akan berulang-ulang seperti yang terlihat pada diagram. Selanjutnya, umpan balik positif yaitu ada rangsangan awal, respon, kemudian rangsang, kemudian siklus umpan baliknya akan menghasilkan respon kembali, dan siklus umpan balik itu dipengaruhi oleh faktor luar. Selanjutnya. Slideshow kan ya ini, supaya lebih jelas. Slideshow untuk PowerPoint-nya. Oke, sudah. Baik, saya lanjutkan, yaitu sistem kontrol homeostasis, yaitu umpan balik. Umpan balik negatif dapat didefinisikan sebagai perubahan variabel yang ditentang oleh respons yang cenderung membalikkan perubahan ini. Misalnya, pada burung dan mamalia yang mempertahankan suhu tubuh konstan, kenaikan suhu tubuh menghasilkan respons yang mengembalikan suhu tubuh ke nilai semula yang diinginkan. Pada umumnya, peran umpan balik positif dalam pemeliharaan homeostasis minimal, salah satu contoh yang mungkin adalah proses pembukaan darah. Proses ini bekerja melalui mekanisme umpan balik positif dan dapat dianggap terlibat dalam pemeliharaan volume darah sirkulasi yang konstan. Lanjutnya yaitu mekanisme umpan balik negatif. Dalam pengaturan umpan balik negatif, sistem pengendali senantiasa membandingkan parameter yang dikendalikannya, misalnya suhu tubuh atau tekanan darah, dengan nilai set point atau titik setel, misalnya kisaran nilai normalnya. Contohnya, ketika makan, makanan yang masuk menyebabkan perut membengkak. Perubahan volume perut dan awal produk pencernaan memicu umpan balik negatif loop bertindak melalui otak untuk mengurangi nafsu makan. Komponen dasar sistem umpan balik dan pengaturannya, yaitu dimulai dari stimulus atau rangsangan, kemudian reseptor atau penerima rangsangan, kemudian ada neuron aferen yang akan meneruskan ke pusat integrasi, kemudian neuron eferen, kemudian efektor, dan respons atau tanggapan. Selanjutnya yaitu ada 3 komponen utama. Yang pertama reseptor, kedua pusat integrasi, yang ketiga ada efektor. Untuk pengoperasian loop umpan balik negatif yang mengatur suhu tubuh, penurunan awal suhu tubuh yang dideteksi oleh termoreseptor yang mulai respon yang mengembalikan suhu ke tingkat yang diinginkan. Adapun diagramnya yaitu penurunan suhu lingkungan eksternal akan menjadi variabel terkontrol, misalnya suhu. Kemudian akan diterima oleh termoreseptor, lanjut ke pusat integrasi suhu, dan efektor, misalnya yaitu peningkatan aktivitas otot atau perolehan panas, dan vasokonstriksi yaitu penurunan kehilangan panas. Dan itulah merupakan lingkaran umpan balik negatif. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Nike. Itulah presentasi dari kelompok 2. Selanjutnya kepada teman-teman yang ingin memberikan tambahan materi, dipersilahkan. Menambahkan moderator. Pada Aprilia, disilahkan. Baik, saya ingin menambahkan sedikit mengenai homeostatis.
Nah, sini ada apa itu homeostatis dalam biologi. Adalah seperangkat mekanisme atau keseimbangan dinamis di mana makhluk hidup mencapai stabilitas sifat-sifat lingkungan internal mereka dan komposisi biokimia jaringan dan cairan sel agar tetap hidup dan menjadi fisiologi adalah basis utamanya. Nah, homeostatis pada makhluk hidup terjadi pada semua organisme, tapi telah dipelajari lebih dekat pada spesies manusia dan mamalia yang lebih tinggi. Pada hewan yang kompleks ini, homeostatis beroperasi dalam sel yang terisolasi dan terintegrasi, misalnya cairan tubuh, jaringan, dan organ. Contoh homeostatis itu seperti jika satu organisme mandi di air panas, dalam hal ini suhu sel-sel di hati, jantung, usus, dan pankreasnya tidak berubah. Jadi di sini ada karakteristik dari homeostatis. Ciri utama homeostatis yang harus kita ketahui itu, pada awal homeostatis, organisme yang terlibat melewati proses umpan balik yang bisa positif atau negatif, dan di mana sel-sel yang dihasilkan berakhir dengan efek yang sangat berbeda. Tetapi pada saat yang sama, mereka bersifat kompensasi. Ketika umpan balik positif, efek homeostatis pada sel diimbangi dengan kembali ke keadaan semula. Sementara jika umpan balik negatif, seperti disampaikan penyaji tadi, respon yang terjadi pada akhirnya menghasilkan perubahan yang signifikan dalam struktur asli sel. Sini ada fungsi homeostatik. Fungsi utamanya itu untuk menjaga keseimbangan normal dan tubuh mengenai suhu, konsentrasi garam, konsentrasi air, dan asupan makanan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Aprilia yang telah menambahkan mengenai homeostasis dalam biologi. Selanjutnya, apakah dari teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan materi? Izin menambahkan materi, moderator. Kepada Despia, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya Despia Lailatul Putri ingin menambahkan materi tentang prinsip umum dari kelompok hewan konformer dan regulator terhadap perubahan suhu eksternal. Hewan yang tidak mampu mempertahankan kondisi di lingkungan internalnya akibat perubahan lingkungan eksternalnya disebut dengan konformer. Atau dengan kata lain, kelompok hewan konformer adalah kelompok hewan yang jika lingkungan internal tubuhnya berubah, mengikuti perubahan lingkungan eksternalnya. Akan tetapi, terdapat batasan-batasan terhadap derajat perubahan yang terjadi yang dapat ditolerir oleh hewan tersebut. Jika melewati batas toleransi, akan menyebabkan kematian atau setidaknya kerusakan yang signifikan. Oleh sebab itu, sebagian besar hewan yang maju tetap mempertahankan kondisi internalnya meskipun lingkungan eksternalnya berubah. Kelompok hewan ini disebut dengan regulator. Dengan kata lain, kelompok hewan regulator adalah kelompok hewan yang mampu mempertahankan lingkungan internalnya meskipun lingkungan eksternalnya berubah. Dalam kondisi ini, lingkungan internal diregulasi melalui mekanisme-mekanisme kompleks yang tercakup dalam proses homeostasis, sehingga kondisi yang ada tetap berbeda dan perbedaan itu relatif konstan. Mungkin sekian tambahan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Despia yang telah menambahkan materi mengenai prinsip umum kelompok hewan konformer terhadap lingkungan hewan eksternal. Baiklah, selanjutnya kepada teman-teman yang ingin menambahkan materi, dipersilahkan. Izin menambahkan moderator. Kepada Dedet, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk menambahkan materi. Di sini saya akan menambahkan materi mengenai proses homeostasis fisiologis. Proses homeostasis fisiologis ini terjadi melalui 4 cara. Yang pertama yaitu pengaturan diri atau self-regulation secara otomatis. Cara ini terjadi pada orang yang sehat seperti pengaturan fungsi organ tubuh. Yang kedua yaitu kompensasi. Tubuh akan cenderung bereaksi terhadap ketidaknormalan dalam tubuh. Sebagai contoh, pelebaran pupil untuk meningkatkan persepsi visual pada saat tubuh mengalami ancaman, peningkatan keringat untuk mengontrol kenaikan suhu tubuh, serta penyempitan pembuluh darah perifer dan terangsangnya pembuluh darah bagian dalam
untuk meningkatkan kegiatan yang dapat menghasilkan panas, misalnya menggigil, sehingga suhu tubuh tetap stabil apabila lingkungan menjadi dingin secara tiba-tiba. Yang ketiga yaitu umpan balik negatif. Cara ini merupakan penyimpangan dari keadaan normal. Dalam keadaan abnormal, tubuh secara otomatis akan melakukan mekanisme umpan balik negatif untuk menyeimbangkan penyimpangan yang terjadi. Contohnya yaitu apabila tekanan darah meningkat, akan meningkatkan baroseptor. Kemudian, akan menurunkan rangsangan pada simpatik yang meningkatkan parasimpatik, menurunkan denyut jantung, dan kekuatan kontraksi. Terjadi dilatasi pembuluh darah dan akhirnya menurunkan tekanan darah sampai pada keadaan normal melalui feedback mekanisme. Yang keempat yaitu umpan balik positif untuk mengoreksi ketidakseimbangan fisiologis. Sebagai contohnya yaitu terjadinya proses peningkatan denyut jantung untuk membawa darah dan oksigen yang cukup ke sel tubuh apabila seseorang mengalami hipoksia. Kondisi mekanisme tubuh tersebut terkait dengan kondisi dalam keadaan sakit. Mungkin sekian penambahan materi dari saya, kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Dedet karena telah sudah menambahkan materi mengenai homeostasis fisiologi. Nah, baiklah, kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi pertanyaan. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Izin bertanya, moderator. Pada Desi Wahyuni, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan saya untuk bertanya. Saya Desi Wahyuni dengan NIM 19031069. Jelaskan contoh hewan invertebrata dan vertebrata apa saja yang memiliki umpan positif dan negatif. Dan apakah mekanisme umpan positif negatif ini sama di semua hewan? Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Desi. Dimohon kepada Desi untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Izin bertanya, Kepada Zahratul Hayati, dipersilahkan. baiklah, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Zahratul Hayati dengan NIM 19031169. Izin bertanya, apakah homoisitas pada tubuh hewan sama halnya dengan upaya adaptasi tubuh hewan terhadap sesuatu? Terima kasih. Terima kasih kepada Zahratul. Jangan lupa untuk mengetikkan pertanyaannya di kolom chat. Kepada teman-teman yang masih ingin bertanya, dipersilahkan. Izin bertanya, moderator Widya. Kepada Widya, dipersilahkan. Terima kasih moderator yang telah mengizinkan saya untuk bertanya. Sebelumnya mohon maaf teman-teman dan Ibu, saya mematikan kamera karena jaringan yang tidak stabil. Jadi pertanyaan saya adalah jelaskan dampak yang mempengaruhi homeostasis. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Widya. Jangan lupa untuk mengetikkan pertanyaannya di kolom chat. Kepada teman-teman yang masih ingin bertanya, dipersilahkan. Izin bertanya, moderator. Kepada Mulyani, dipersilahkan. Saya Mulyani Puspita Dewi ingin bertanya kepada kelompok penyaji, yaitu bagaimana cara agar organ tubuh atau sistem tubuh supaya tetap dalam keadaan homeostatis. Dan terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Mulyani. Jangan lupa untuk mengetikkan pertanyaannya di kolom chat. Baiklah, untuk sesi pertama ini 4 orang penanya terlebih dahulu. Berikan kami untuk mendiskusikan jawabannya terlebih dahulu. Terima kasih. Oke, tidak lama-lama ya, penyaji. Berapa menit waktu yang diminta? Sampai jam berapa? 14.08, Ibu.
Mohon maaf sebelumnya Ibu, apakah kita boleh ganti link Ibu? Soalnya Zoom-nya belum premium Ibu. Sekali lagi, apakah dari teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan jawaban atas pertanyaan Yani? Jika tidak ada, saya kembalikan kepada Mulyani. Apakah Yani sudah paham atas jawaban yang sudah diberikan? Terima kasih kepada kelompok penyaji atas jawabannya. Alhamdulillah saya sudah memahami. Baiklah, terima kasih kepada Mulyani. Selanjutnya pertanyaan dari Widya yang akan dijawab oleh Mutiara Ziom. Kepada Mutiara disilahkan. Baik, untuk pertanyaan Widya yaitu jelaskan dampak yang mempengaruhi homeostatis. Nah, homeostatis sendiri adalah tema sentral dalam fisiologis, di mana homeostatis ini merupakan proses alami yang dilakukan oleh tubuh untuk mempertahankan agar semua organ-organnya berfungsi dengan baik. Lalu dampak yang seperti apa nih? Kita ambil contoh seperti sistem umpan balik positif. Nah, sistem umpan balik positif ini merupakan perubahan awal pada suatu variabel akan menghasilkan perubahan yang lebih lanjut pada arah yang sama. Secara garis besar, sistem umpan balik positif hanya memiliki peran sangat kecil dalam menjaga homeostatis. Salah satu contohnya adalah koagulasi atau pembekuan darah. Nah, untuk contoh umpan balik negatif dapat didefinisikan sebagai suatu perubahan sebuah variabel yang dilawan oleh suatu respon yang cenderung berkebalikan dengan perubahan tersebut. Contoh umpan balik negatif dapat dilihat pada burung dan mamalia yang harus menjaga suhu tubuhnya agar tetap normal atau konstan. Peningkatan suhu tubuh akan menghasilkan respon-respon spesifik yang akan mengembalikan suhu tubuh kembali ke keadaan normal. Dengan kata lain, umpan balik negatif berperan dalam menjaga stabilitas fisiologis tubuhnya. Nah, jadi dampak homeostatis negatif atau positif adalah suatu yang normal. Kedua jenis homeostatis ini sama-sama diperlukan dalam kehidupan sehari-hari agar tubuh tetap bisa bekerja dengan optimal. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Mutiara Ziom. Itulah jawaban atas pertanyaan Widya. Apakah dari teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan jawaban yang telah diberikan? Untuk pertanyaan Widya yaitu, jelaskan dampak yang mempengaruhi homeostasis. Apakah dari teman-teman ada yang ingin menambahkan jawaban yang telah diberikan oleh Mutiara Ziom? Sekali lagi, apakah teman-teman ada yang ingin menambahkan jawaban atas pertanyaan Widya, yaitu jelaskan dampak yang mempengaruhi homeostasis? Jika tidak ada, kita lanjutkan. Pertanyaan dari Desi yang akan dijawab oleh Nike. Kepada Nike dipersilahkan.
Baiklah, mohon maaf, moderator, saya luruskan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Zahratul Hayati. Yang mana pertanyaannya adalah, apakah homeostasis pada hewan sama halnya dengan upaya adaptasi tubuh hewan? Menurut buku yang saya baca, yaitu Rina Delvita, dalam bukunya Fisiologi Hewan tahun 2014, homeostasis adalah kebutuhan absolut hewan untuk mempertahankan kondisi lingkungan internalnya dalam keadaan konstan. Jadi dapat disimpulkan bahwa homeostasis sama halnya dengan upaya adaptasi fisiologi hewan. Apabila kondisi internal tubuh hewan berubah, maka hewan harus berupaya agar perubahan internal tersebut tidak berlanjut dengan cara mempertahankan diri atau beradaptasi sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Adapun contohnya yaitu hewan-hewan yang hidup di gurun seperti unta mempunyai mekanisme fisiologi khusus untuk bisa mengatasi kehilangan air tubuh dan pengaturan suhu tubuhnya. Adapun yang lainnya yaitu contohnya hewan-hewan yang hidup di kutub. Mereka mempunyai mekanisme pengaturan panas tubuh yang spesifik seperti mempunyai lapisan lemak yang tebal atau bagian-bagian tubuh atau organ-organ tertentu dari hewan tersebut yang memiliki suhu yang berbeda-beda sehingga dapat meminimalisir kehilangan panas tubuh. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pertanyaan dari Yaya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah jawaban atas pertanyaan dari Zahratul yang telah dijawab oleh rekan kita Nike. Apakah dari teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan Zahratul, yaitu apakah homeostasis pada tubuh hewan sama halnya dengan upaya adaptasi tubuh terhadap sesuatu? Apakah dari rekan-rekan ada yang ingin menambahkan jawaban atas pertanyaan Zahratul? Jika tidak ada, saya kembalikan kepada Zahratul. Apakah Zahratul sudah mengerti dan paham atas jawaban yang telah diberikan? Baiklah, terima kasih atas jawaban dari kelompok penyaji. Berarti dapat disimpulkan bahwa homeostasis tersebut sama dengan adaptasi tubuh hewan terhadap lingkungannya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Zahratul. Selanjutnya pertanyaan Desi Wahyuni yang akan dijawab oleh Livia Susanti. Kepada Livia, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Desi Wahyuni yang mana pertanyaannya adalah jelaskan contoh hewan invertebrata dan vertebrata apa saja yang memiliki umpan positif dan negatif dan apakah mekanisme umpan balik positif dan negatif itu pada semua hewan sama. Baik, umpan balik ada dua macam yaitu negatif dan positif. Umpan balik negatif dapat didefinisikan sebagai perubahan variabel yang ditentang oleh respons yang cenderung membalikkan perubahan ini. Nah, contohnya pada hewan vertebrata adalah pada burung dan mamalia yang mempertahankan suhu tubuh konstan. Kenaikan suhu tubuh menghasilkan respon yang mengembalikan suhu tubuh ke nilai semula yang diinginkan. Dengan demikian, umpan balik negatif ini mengarah pada stabilitas dalam sistem fisiologis. Hal ini kontras dengan sistem umpan balik positif, di mana perubahan awal dalam variabel tertentu menghasilkan perubahan lebih lanjut. Nah, pada umumnya, peran umpan balik positif, pemeliharaan homeostasis minimal. Salah satu contoh yang mungkin adalah proses pembekuan darah. Proses ini bekerja melalui mekanisme umpan balik positif dan dapat dianggap terlibat dalam pemeliharaan volume darah atau sirkulasi yang konstan. Dan dalam proses lainnya, keterlibatan mekanisme umpan balik positif dalam mengendalikan atau mencoba untuk mengontrol fungsi fisiologis normal yang menimbulkan malapetaka. Dalam kontrol suhu, pertimbangan apa yang akan terjadi yaitu
di bawah pengaruh umpan balik positif. Misalnya suhu tubuh telah meningkat. Jika gangguan awal ini kemudian mengalami umpan balik positif, hasilnya adalah peningkatan suhu tubuh yang lebih lanjut. Kemudian untuk contoh pada organisme invertebrata yaitu adalah pengaturan lingkungan internal pada protozoa. Protozoa bisa menyebar luas ke air tawar dan lingkungan lain yang secara osmotik menghambat karena kemampuannya untuk mengatur kadar garam, gula, asam amino, dan bahan terlarut lainnya dalam sitoplasma dengan permeabilitas membrannya yang selektif, kemudian transport aktif, dan mekanisme lain yang mempertahankan kadar zat tersebut dalam keadaan sempit. Di sini contohnya adalah protozoa mengalami transport aktif, yaitu dengan misalnya dengan fungsi sel saraf, itu dengan mekanisme masuknya awal ion Na+ selama tahap awal potensial aksi menghasilkan respon depolarisasi yang menghasilkan masuk Na+ lebih lanjut. Hal ini menyebabkan depolarisasi lebih lanjut dan masuknya lebih banyak ion Na+. Secara umum, contoh dari mekanisme biologis yang umpan balik positif ini memang sedikit. Kemudian, apakah semua hewan mengalami mekanisme umpan balik positif dan negatif sama? Kalau menurut saya tidak, karena kemampuan umpan balik atau homeostasis yang kita sebutkan tadi, suatu organisme itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu kerja jasmani atau aktivitas fisik, jenis kelamin, dan lingkungan, seperti di lingkungan yang panas atau di kutub. Hal ini tentu saja akan membuat perbedaan dalam mekanisme umpan balik positif ataupun negatifnya. Mungkin itu yang dapat saya jawab. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Livia telah menjawab pertanyaan Desi. Apakah dari teman-teman yang lain ada yang ingin memberikan tambahan jawaban dari pertanyaan Desi? Pertanyaannya yaitu, jelaskan contoh hewan invertebrata dan vertebrata apa saja yang memiliki umpan positif dan negatif, dan apakah mekanisme umpan balik positif negatif pada semua hewan sama? Jelaskan jika tidak. Apakah dari teman-teman ada yang ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan Desi? Jika tidak, saya kembalikan kepada Desi. Apakah Desi sudah paham atas jawaban yang sudah dijelaskan oleh Livia? Baik, terima kasih kepada Livia Susanti. Sebelumnya saya ingin ingin bertanya lagi. Ada yang diragukan terkait protozoa tadi. Untuk protozoa, apakah itu tergolong invertebrata atau tergolong ke dalam protista? Sekian, terima kasih. Bisa diketikkan ulang pertanyaannya, Desi? Ayo, tadi siapa saja yang bertanya ini? Ada Desi Wahyuni. Yang baru Ibu catat, Desi Wahyuni. Mungkin dicatat aja nanti, karena Zoom-nya terputus, Ibu tidak sempat mencatatnya ya. Iya, Tolong Bu. notulen nanti merangkum siapa yang bertanya dan menjawab ya. Baik, Bu.
Silakan menjawab pertanyaan Desi yang disampaikan oleh penyaji. Apakah protozoa itu masuk protista atau masuk invertebrata? Ini sudah mengambil keanekaragaman hewan semuanya? Taksonomi hewan? Oke, itu Desi mengklarifikasi ya, apakah benar itu contohnya? Silakan dijawab penyaji. Baik, izin menjawab. Kembali pertanyaan dari Desi. Menurut buku yang saya baca, yaitu buku Nur Hadi dan Febrianti pada tahun 2018 dengan judul Buku Ajar Taksonomi Invertebrata, bahwa filum protozoa itu termasuk ke dalam invertebrata. Nah, sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, sebelum ditutup jawabannya, Livia, masuk filum apa dia? Protozoa itu. Ada filum tersendirinya, Bu. Filum protozoa, kemudian ada filum protista, filum Coelenterata, filum Platyhelminthes, filum Nemalhelminthes. Jadi protozoa itu termasuk filum protozoa. Sudah belajar ini taksonomi hewan, keanekaragaman hewan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Penyaji, silakan. Sudah. Benar dari jawaban yang disampaikan oleh Livia? Semuanya? Ibu tidak bertanya hanya pada tim penyaji, tapi pada semua mahasiswa di kelas ini. Ya. Apakah benar protozoa itu masuk invertebrata? Atau bagaimana? Coba ingat kembali materinya. Protozoa termasuk Avertebrata. Lanjut fisiologi hewannya nih. Izin menjawab, Ibu. Kalau menurut Vira, protozoa itu termasuk ke invertebrata, Ibu. Kemarin berarti pas belajarnya protozoa masuk invertebrata ya? Udah sama jawabannya. Yang lain? Sama? Coba lihat materi kuliahnya. Yang keanekaragaman hewan. Protozoa masuk protista, Bu. Protozoa itu filum. Apa? Siapa yang menjawab? Izin jawab, Bu. Nika. Oke. Protozoa itu termasuk filum dan kingdomnya itu protista, Bu. Protista. Kalau invertebrata kan animalia ya, berbeda dengan protista ya. Kalau dia masuk invertebrata berarti dia masuk animalia. Kalau tidak berarti dia masuk kingdom yang lain, kan? Sudah kuliah ini protista dan fungi? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Coba cek lagi. Ibu ingin mengklarifikasi nih, benar nggak protozoa itu masuk invertebrata atau masuk protista? Karena ini berbeda kingdom ya. Sebelum kita membahas homeostasisnya. Protista yang menyerupai hewan, Bu. Tadi kan
protozoa yang disampaikan. Ya, masuk apa dia? Oke. Izin bicara, Bu. Ya, silakan. Kalau enggak ini jadi PR ya, karena silakan dicari jawabannya. Atau ada yang bisa menjawab? Siapa Kalau tadi? seingat Dian, protozoa itu termasuk kingdom sih, Bu. Protozoa masuk kingdom. Kingdom apa? Itu kan protozoa ini kan salah satu makhluk hidup pertama. Jadi dia kingdomnya sendiri, Bu. Aduh, iya ini. Ada kingdom protozoa ya? Oke lah, ini. Protista, Bu. Protozoa masuk ke dalam. Iya, masuk protista dia ya. Yang benar itu belum sejauh ini yang klasifikasi yang ada itu ya protista, animalia, ya plantae. Belum ada namanya kingdom protozoa ya, tapi dia bagian dari protista. Oke, dia bukan bagian dari invertebrata. Harus jelas itu sebelum kita masuk ke pembahasan homeostasis. Berbagai kingdom, kalau kingdom animalia ada hewan invertebrata dan vertebrata. Invertebrata dari Polyphera, ya, Solenterata, sampai nanti Echinodermata, Arthropoda, ya. Kalau yang vertebrata dari Pisces sampai ke Mamalia. Oke? Kalau untuk protozoa, dia ada kingdom tersendiri. Dia masuk ke dalam kingdom protista. Ini mata kuliah awal, ini pembagian klasifikasi di biologi umum ya. Jangan sampai nanti masih mencontohkan protozoa ini ke pembahasannya hewan. Nanti fisiologi mikroba kita lagi, fisiologi protista bukan fisiologi hewan ya. Oke? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Karena perlu Ibu segera klarifikasi ya untuk hal tersebut. Oke? Ya. Masih ada lagi ini? Sudah melihat video yang Ibu berikan? Salam. Oke. Sudah. Gimana ini moderator? Apakah sudah selesai? Ibu ke Ibu lagi atau bagaimana? Sudah, Bu. Dikembalikan ke Ibu. Oke. Tolong nanti rekaman sama notulensinya ya, diserahkan di grup supaya Ibu jelas juga merekap ini yang berpartisipasi ya. Baik, Bu. Oke. Baiklah, bisa jadikan Ibu host untuk bisa share screen. Sudah, Ibu. Sudah bisa melihat ini PPT Ibu, PDF-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita masih diberi kesehatan ya untuk hadir pada perkuliahan walaupun secara online ya pada siang hari ini. Salam dengan salam Allah sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Oke. Ya, pembahasan kita sebelumnya sudah membahas pengantar fisiologi hewan. Sekarang kita lanjutnya yaitu homeostasis. Oke. Silakan perhatikan gambar Ibu yang di depan ini. Ada satu hewan, tapi dia dalam kondisi yang berbeda-beda. Oke. Ini hewannya apa? Tupai, Ibu. Oke, tupai. Dalam kondisi lingkungan eksternal yang berbeda-beda. Ada musim panas, musim dingin, dan ini musim semi. Kelihatan di keranjang makanannya sangat banyak makanan nih pas musim semi ya. Oke, bisa Anda semua memperhatikan bagaimana mekanisme tubuhnya ini menghadapi berbagai perubahan musim. Ya, ini contohnya hewan yang hidup di daerah subtropis. Siapa yang bisa memberikan pendapatnya? Kalau dikaitkan dengan homeostasis, ayo, mana ini? Kok diam aja? Apakah mekanisme fisiologis tubuh dari tupai ini sama ketika kondisi lingkungan eksternalnya berbeda? Tidak sama. Sama atau enggak? Tidak. Tidak sama. Di mana letak tidak samanya? Belum bisa, tadi kan sudah presentasi, sudah diskusi. Nih, gimana ini jawabnya? Oke, kita lanjut. Yang pertanyaan pertama belum dapat. Oke, kita diminta kalau sudah kuliah ini, bisa enggak? Nih, menganalisis konsep dan mekanisme serta contoh dari homeostasis. Oke. Lihat ini. Ya. Gambar yang Ibu berikan di samping. Ya, ada beruang. Kondisi lingkungan eksternal masing-masing hewan ini berbeda. Dan prinsipnya secara umum, kondisi lingkungan eksternal ini tidak konstan. Oke, akan ada perubahan temperatur nih, temperaturnya. Beruang di musim dingin, ketersediaan air. Oke. Konsentrasi gas, pH. Kalau ini kan tingkat salinitas, contohnya pada kepiting yang hidup di daerah yang estuari, ya, daerah gabungan antara air tawar dengan air laut. Oke, lalu apa yang terjadi pada hewan? Jika lingkungan eksternalnya berubah, nah tadi pada contoh tupai tadi kan berubah musimnya tuh, maka akan memberikan efek kepada tubuh hewan. Kepada apa yang lebih tepatnya, yaitu cairan tubuh hewan. Ya, yang menjadi penyusun nih, cairan tubuh bagian dalam, ya, bagian dalam tubuh hewan itu yang berubah itu apa? Cairan yang efeknya itu terhadap cairan tubuh hewan yang menjadi penyusun lingkungan internal.
yang juga nantinya akan mengalami perubahan. Oke, bisa dipahami? Berefek ya terhadap cairan tubuh hewan yang merupakan penyusun lingkungan internal. Ada lingkungan internal, ada lingkungan eksternal. Kalau lingkungan eksternal tadi apa? Temperatur, kesediaan air, konsentrasi gas, pH, dan sebagainya. Kalau lingkungan eksternal, ini cairan tubuh, lingkungan internal, ini cairan tubuh hewan. Oke. Dan kalau terjadi perubahan yang besar akan berdampak apa? Pada keseluruhan sistem fisiologis hewan. Jadi bisa berisiko bagi kelangsungan hidupnya. Oke, bisa dipahami sampai di sana? Insya Allah bisa, Bu. Oke. Bisa dipahami sejauh ini? Ada dua hal penting, ada lingkungan internal dari hewan dan ada lingkungan eksternal. Kalau lingkungan internalnya, ini adalah cairan tubuh yang menyusun lingkungan internalnya, kemudian lingkungan eksternalnya bisa berupa temperatur, air, pH, dan sebagainya. Bukan? Oke. Lalu apa upayanya ya supaya organisme ini bisa mempertahankan kelangsungan hidupnya? Tadi kan kalau terjadi perubahan yang besar bisa berdampak pada kelangsungan hidup hewan itu kan? Ya? Ya, Bu. Karena akan berefek pada sistem fisiologisnya. Oke, maka diperlukanlah ada upaya dari organisme ini untuk mempertahankan kondisi internalnya supaya tetap stabil dan konstan, ya, walaupun lingkungan di sekitar berubah-ubah, dengan upaya yaitu adanya homeostasis. Kira-kira sama enggak homeostasis ini dengan adaptasi? Tadi ada pertanyaan dari siapa tadi? Zahratul Hayati. Zahratul Hayati. Mana nama Zahratul Hayati? Oh iya, paling bawah ya? Oke, kira-kira tadi jawaban penyaji apa? Sama kan enggak? Sama, Bu. Ibu bertanya lagi, sepakat ini sama ini antara adaptasi dengan homeostasis? Sama enggak homeostasis dengan adaptasi? Ingat tadi kondisi internalnya tadi apa? Lingkungan internal dari tubuh hewan tadi apa? Cairan tubuh. Oh ya, cairan tubuh ya. Kira-kira sama enggak ya antara homeostasis